Tuhan Yesus, kita jumpa dalam persekutuan yang beribadah, sekalipun terjadi di tiap-tiap rumah. Kami juga menyampaikan selamat pagi dan shalom. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat terhadap beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Ibadah mengakhiri bulan Maret akan berlangsung pada hari Selasa 31 Maret 2020 di tiap-tiap keluarga, dipandu melalui pengaruas suara dengan pengaturan jam 18 sampai jam 18.30 ibadah untuk wilayah Betabara, Maranatha, Sion, dan Petra 1. Jam 18.30 sampai jam 19 ibadah untuk wilayah Ebenezer. Jam 19 sampai jam 19.30 ibadah untuk wilayah Petra 1 dan 2. Jam 19.30 sampai jam 20 ibadah untuk wilayah Gilgal dan Sion. Dengan demikian, ibadah wadah pelayanan laki-laki ditiadakan. Ibadah wadah pelayanan perempuan berlangsung hari Rabu dan ibadah unit berlangsung hari Jumat dengan pengaturan yang sama. Kami mohon dukungan yang baik untuk ibadah yang terjadi di tiap-tiap rumah, baik suasana kenyamanan, juga keterlibatan semua anggota keluarga sesuai kebutuhan ibadah-ibadah dimaksud. Dalam kaitan dengan kondisi terkini pun, melalui surat Gembala MPH Sinode GPM, pelaksanaan peneguhan Sidi Baru ditunda sampai 28 Juni 2020. Karena itu, kami mohon orang tua tetap mengawasi dan mendampingi calon Sidi gereja dalam setiap gerak mereka. Ibadah Minggu 5 April 2020 sekaligus pelaksanaan perhariran untuk perjamuan kudus Jumat Agung 10 April 2020 dan ibadah perjamuan kudus akan dilayani dari rumah ke rumah sesuai dengan seruan Gembala MPH Sinode GPM. Kita telah memasuki usbu sengsara Tuhan Yesus ke-6. Semoga makna kesengsaraannya mengubah kehidupan kita semakin lebih baik. Patuhilah aturan pemerintah dan gereja dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sementara mendunia supaya kita terlindung dan tidak menderitakan orang lain. Telah dipanggil pulang ke hadirat Bapa di sorga almarhum Yakob Sasabone dalam usia 81 tahun. Almarhum adalah anggota Jemaat Immanuel OSM yang berada di sektor Petra 3 Unit 2. Almarhum meninggal pada hari Sabtu 28 Maret 2020 pukul 2 dini hari dan dimakamkan pada pukul 16. Majelis jemaat dan jemaat menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga selalu dikuatkan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat secara personal maupun keluarga yang telah membantu pelayanan, terlebih pemberian bagi pembangunan fisik dalam jemaat melalui Tangguh Merah. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Ibadah hari ini Minggu 29 Maret 2020 menggunakan liturgi ibadah usbu sengsara Tuhan Yesus ke-6. Lagu persiapan Kidung Jemaat nomor 15 ayatnya yang pertama. Pembacaan Alkitab terambil dari Matius pasal 27 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-26. Pelayan firman di hari ini adalah Pendeta Nyonya J.A. Atiuta Dias. Demikian waktu jemaat ini disampaikan. Selamat beribadah, terima kasih dan shalom. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM, Penadua KDJ Penjalan Sekretaris, Pendeta Nyonya J.A. Atiuta Dias, Ketua. Jemaat kekasih Kristus,
Untuk menyambut pelayan, kita akan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 15, ayatnya yang pertama. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Jemaat yang dikasihi, selamat pagi, shalom. Kita langsungkan ibadah ini. Ibadah perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-6 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Saudara-saudaraku, di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-6 ini, kita diperhadapkan dengan banyak persoalan, teristimewa ancaman virus corona. Banyak orang yang terjangkit, sakit, dan bahkan meninggal dunia. Namun banyak juga yang sembuh. Ancaman virus corona mengingatkan kita pada kerapuhan kita sebagai ciptaan. Tubuh kita terlalu rapuh untuk menghindari sakit dan penyakit. Mari kita membuka diri di hadapan Tuhan. Mohon ampun atas segala salah dan dosa kita yang sering merasa diri terlalu kuat dan mengabaikan kekuatan dari Tuhan. Tuhan, dalam kepanikan dan rasa terancam, kami ingat akan segala perbuatan dan dosa kami. Ada yang masa bodoh, suka berdebat dan kurang menghiraukan anjuran dan nasihat demi kebaikan. Ampunilah kami yang lebih mementingkan diri sendiri dan mengabaikan sesama yang susah dan menderita. Teristimewa
jiwa anak-anak dan mereka di usia lanjut. Dengarlah firman Tuhan yang mengampuni dan membaharui. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beberang-berang. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Di minggu sengsara yang ke-6 ini ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, menyadari sungguh Tuhan atas keterbatasan kami dalam mengerti dan memahami akan firman-Mu. Oleh sebab itu kami sangat membutuhkan Engkau lewat tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya ketika firman Tuhan ini ditaburkan oleh hamba-Mu, itu boleh kami mengerti, boleh kami memahami, bahkan dimampukan untuk melakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terlebih Tuhan menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 27 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-26. Dengan judul Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya, itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana,
bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh masukan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditangguhkan atas kamu. Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesanya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Kita telah berada di usbu sengsara Tuhan Yesus yang ke-6. Dan sudah pasti setiap tahapan usbu-usbu sengsara telah kita jalani. Kita renungi, bahkan kita maknai terhadap diri dan hidup kita. Tatkala kita sampai di usbu sengsara yang ke-6, pertanyaan sederhana yang ditujukan bagi kita bersama. Apakah telah terjadi pembaruan? Apakah telah terjadi perbaikan atas hidup kita? Tatkala kita memaknai usbu-usbu sengsara Yesus. Pertanyaan ini penting bagi kita. Tidak saja penting, tetapi jawaban dari setiap pertanyaan ini akan menimbulkan, siapkah kita untuk menjadi pengikut Yesus? Siapkah kita untuk meneruskan karya selamat Allah di tengah dunia? Sebab memang jemaat yang dikasihi, banyak orang, termasuk orang-orang Kristen, selalu beranggapan bahwa saya ini pengikut Yesus. Tetapi itu hanya semacam lip service, hanya semacam bahasa bibir. Sementara actionnya bukanlah menjadi pengikut Yesus. Karena itu di mana-mana kita melihat, kita membaca, ada begitu banyak orang-orang percaya yang menyangkal Yesus. Tidak saja menyangkal lewat bibir mulut, tetapi juga melalui tindakan-tindakan nyata, termasuk perbuatan-perbuatan
yang dilakukan di mana-mana. Entah itu di dalam keluarga, entah itu di lingkungan di mana mereka diami, tetapi juga di dalam gereja dan di dalam masyarakat. Menarik bahwa di dalam Uskup Sengsara yang ke-6 ini ada istilah yudika, berilah keadilan. Memang jemaat yang dikasihi, keadilan pada dunia sekarang ini pasti Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan saya akan sepakat mengatakan sudah sangat langka. Bahkan di pengadilan pun juga langka. Keadilan yang diterima sekarang ini, kemurniannya, presentasinya sangat kecil sekali. Dan menarik bahwa orang-orang percaya mungkin juga terlibat di dalam praktek-praktek ketidakadilan. Sebab itu di Uskup Sengsara yang ke-6 kita diajak untuk memahami apa yang terbaca di dalam Injil Matius pasal 27 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-26 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus di hadapan Pilatus. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus, tatkala kita membaca ayat-ayat ini, tentu ada yang sedih, tentu ada yang memberontak, apalagi tatkala dia paham bahwa Yesus itu tidak bersalah. Apalagi kalau dia pahami bahwa Yesus itu orang benar. Tapi mengapa dia mesti dihadapkan? Baik pada mahkamah agama, baik pada Pilatus sebagai wali negeri pada saat itu kepada Herodes, tetapi juga kepada pengadilan massa, seakan-akan Yesus itu penjahat kelas kakap. Dan di dalam ayat-ayat ini dijelaskan bahwa berhadapan dengan semua pertanyaan-pertanyaan, Yesus tidak menjawab. Bahkan tatkala ditanya, engkaukah raja orang Yahudi? Yesus merespon, engkau sendiri yang mengatakannya. Dan ternyata saudara-saudara yang dikasihi, tidak terdapat satu kesalahan pun. Memang pada mahkamah agama Yesus dipersalahkan karena kemesiasannya. Dikatakan karena dia pertuhankan diri dan bilang bahwa dia itu Tuhan. Pada Pilatus dia dituduh melakukan tindakan subversif, larangan membayar pajak dan menokohkan diri sebagai raja. Namun di hadapan Pilatus pun, bahkan kembali di hadapan Herodes, tidak ada tuduhan apapun, bahkan dia dianggap tidak bersalah. Dan dalam proses-proses pengadilan itu menarik bahwa istri Pilatus menyampaikan pesan kepada Pilatus supaya Pilatus tidak mencampuri perkara Yesus, sebab karena dia, istrinya sangat menderita dalam mimpi. Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus, sebuah nasihat, pesan yang disampaikan oleh seorang istri kepada suaminya yang punya jabatan, yang punya posisi, yang punya kuasa pada saat itu. Tetapi apakah pesan itu diikuti? Justru tidak. Pilatus termakan hasutan massa. Pilatus takut jangan sampai jabatannya itu dicopot. Jangan sampai posisinya pada saat itu
apa yang dituduhkan pengadilan massa. Salibkan dia, dan hukuman mati menjadi bagian dalam diri seorang Yesus. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus, jika kita membaca ayat-ayat ini, mungkin saja saya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pengadilan ini tidak benar. Bahkan Pilatus sendiri mencuci tangan. Dia membuang salah. Dia menyembunyikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan menarik bahwa penjahat kelas kakap justru dilepaskan. Dan Yesus, seorang yang benar, dibiarkan untuk disalibkan. Di usbu sengsara yang ke-6, kita diajak untuk memahami tema mingguan yang diturunkan oleh Gereja Protestan Maluku melalui lembaga pembinaan jemaatnya. Berilah keadilan. Saudara yang dikasihi dalam Yesus, berilah keadilan mesti menjadi karakter hidup kita bersama. Sesederhana apapun keadilan itu harus menjadi karakter Kristiani kita. Sebab dengan bertindak adil, kita lalu menuai kenyamanan, ketentraman hidup. Sebab pasti Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita membayangkan tatkala ketidakadilan itu kita nyatakan, entah itu di dalam keluarga, entah itu di tempat-tempat pekerjaan kita, di tempat-tempat pengabdian kita, pasti muncul banyak hal, muncul banyak perkara, muncul banyak kasus tatkala ketidakadilan itu tercuat dan dibiaskan. Bahkan tatkala kita menghadapi COVID-19 dengan segala yang terjadi sekarang ini, COVID-19 yang merajalela, virus corona yang merajalela, banyak orang yang merasa diperlakukan tidak adil. Contoh misalnya saja, ada banyak orang yang menumpuk bahan-bahan pokok, sementara mereka yang adalah orang-orang kecil tidak bisa untuk menumpukannya. Sedikit saja mereka tidak punya. Sementara ada keluarga-keluarga yang lain memiliki kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat banyak. Belum lagi bentuk-bentuk ketidakadilan yang kita lakukan dan kita rasakan di mana-mana. Bahkan mungkin kitalah orang yang melakukan ketidakadilan itu. Entah itu di dalam keluarga tatkala kita memperlakukan anak-anak kita tidak dengan adil. Ada anak emas, perak, perunggu, dan seterusnya. Tetapi mungkin juga di tempat-tempat pengabdian kita memperlakukan orang lain, dan orang lain pun juga memperlakukan kita tidak adil. Dan pasti kita akan merasakan bagaimana tatkala kita diperlakukan tidak adil. Ada kekecewaan. Mungkin ada orang yang stres tatkala dia diperlakukan tidak adil. Dan catatan Alkitab di usbu sengsara Yesus yang ke-6 memberi bagi kita spirit bahwa keadilan, yang namanya keadilan, harus tetap dipertahankan dan dijadikan karakter hidup semua umat manusia. Dimanapun kita ada, dalam suasana apapun dan dalam situasi apapun, gereja pun juga
juga harus memperjuangkan keadilan sebagai misi profetiknya dengan tetap berpihak kepada orang benar. Hukum dan pengadilan harus dijauhi dari praktek manipulasi kebenaran yang sekarang ini mungkin saja terjadi. Karena itu tidak baik jika agama terus menjadi komoditi politik, sama seperti apa yang dialami oleh Yesus yang turut memaksa keputusan hukum suatu lembaga pengadilan. Pada sisi ini gereja harus terus melakukan fungsi kenabian terhadap negara dengan membangun kesadaran hukum yang bersendikan keadilan, serta melakukan fungsi korektif kepada negara jika oleh karena manipulasi dan politisasi orang lemah atau orang benar dikorbankan. Orang Kristen pun juga harus belajar dari penyaliban Yesus yang tetap berjuang untuk keadilan, yang tetap berjuang untuk kebenaran. Dan dalam situasi dan kondisi terkini, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita juga diajak untuk melakukan keadilan, sesederhana apapun keadilan itu. Apalagi tatkala kita dirundung dengan berbagai situasi dan kondisi kepanikan kita, ketakutan kita, kecemasan kita, was-was kita terhadap pandemi COVID-19. Dan kekuatan salib Yesus akan memberikan spirit dan support bagi kita. Tidak saja beriman, tetapi membuktikan iman itu dalam cara hidup kita dengan melakukan berbagai langkah-langkah yang diturunkan oleh pemerintah dan gereja supaya badai ini tepat berlalu dan kehidupan kita bergereja, berbangsa dan bernegara senantiasa dikendalikan oleh Tuhan. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita atas jawaban yang kita terima dari Tuhan, penyertaan dan pimpinannya. Sambil persembahan syukur dikumpulkan, kita akan sama-sama dudukkan Hidup Jemaat nomor 382 ayat 1 dan seterusnya. Ya Yesus terkasih. Yesus
Mari kita berdoa syukur. Bangke banyak Bapa di surga atas persembahan-persembahan yang sudah kami kumpulkan sebagai jawaban kami atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Biarlah persembahan ini akan berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan dalam jemaat kami di Manawase. Dalam nama Tuhan Yesus, korban yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat kita bersyafaat. Mari kita berdoa. Kami menyatakan syukur dan terima kasih hormat kami dan sembah kami kepadamu ya Allah pencipta langit dan bumi, Kristus Yesus yang menderita dan mati untuk menebus kami dari segala dosa, dan Roh Kudus yang selalu menuntun langkah-langkah hidup. Terima kasih atas kesempatan kami beribadah. Terima kasih atas Dominggu hari Tuhan yang kudus yang Engkau karuniakan bagi kami, bahkan mengingatkan kami terhadap penderitaan-Mu, dan kami telah memasuki masa raya peringatan usbus sengsara Yesus yang ke-6. Kiranya kami mampu memaknainya dan mengaplikasikannya dalam segenap kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami hanya manusia biasa yang punya banyak kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan. Bahkan dalam kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan itu, seringkali kami melakukan yang namanya dosa. Kami mohon ampuni kami juga, supaya di dalam pengampunan itulah kami dibarui, kami disucikan, kami dikuduskan oleh-Mu untuk melakukan kebajikan-kebajikan termasuk keadilan dalam seluruh aktivitas kehidupan kami. Tuhan, kami datang kepadamu di tengah ancaman virus corona yang merajalela, bahkan membuat kami apatis, membuat kami pesimis, membuat kami takut terhadap situasi dan kondisi ini. Langkah-langkah yang diambil pemerintah dan gereja terkadang pun tidak kami sikapi secara arif dan bijaksana. Seakan iman kami terganggu tatkala ibadah tidak berlangsung di tempat ibadah di gedung-gedung gereja. Seakan iman kami terganggu tatkala kami mesti melakukan jarak-jarak duduk kami, bicara kami, dan perjumpaan-perjumpaan kami. Padahal sebetulnya langkah-langkah yang diambil pemerintah berdasar hikmat yang berasal daripada Tuhan, dan itu tidak akan pernah merendahkan iman kami. Sebab itu dalam situasi dan kondisi seperti ini, ibadah-ibadah yang berlangsung di tiap-tiap keluarga teristimewa di dalam jemaat-Mu Immanuel OSN, kiranya setiap keluarga semakin kokoh di dalam relasi-relasi internal keluarga. Kiranya keluarga yang adalah basis awal pembinaan akan semakin teguh, supaya seisi keluarga merasa at home. Bahkan relasi-relasi hidup yang selama ini terganggu, kami percaya telah berjalan normal karena Tuhan luar biasa. Engkau punya 1001 macam cara untuk memperbaikinya. Dan kami
Kami percaya bahwa di tiap-tiap keluarga saling menghargai, memberi dan menerima semakin kuat. Tidak berarti keluarga lalu mencari keluarga yang tertutup, tetapi kekuatan itu akan dibagikan, akan dibiaskan di lingkungan dan di mana saja kami berada. Kami mohon Tuhan, Engkau sajalah yang bisa mematikan virus ini. Tidak ada satu kekuatan pun, hanya kekuatan Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus. Karena itu melalui langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk kemaslahatan banyak orang dapat ditaati. Supaya dengan begitu, apa yang menjadi harapan bersama, kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan hidup dapat kami nikmati. Kami berdoa, ya Tuhan, Engkau juga memberkati umat-Mu secara menyeluruh. Tuhan memberkati mereka yang sudah ada pada usia lanjut sampai janin dalam rahim ibu. Laki-laki, perempuan, kecil besar, tua muda, mereka yang janda, duda, yatim piatu, yang punya kebutuhan-kebutuhan khusus. Mereka yang ada di atas garai-garai kesakitan di rumah maupun di rumah-rumah sakit, mereka yang sementara mengalami pemulihan. Jamahan tangan kasih Tuhan yang adalah dokter yang agung, tabib yang benar, akan sanggup menyehatkan mereka. Termasuk memberi sukacita bagi mereka yang hilang sukacita, memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, mengangkat mereka yang terpuruk. Tuhan juga memberkati keluarga yang berduka, keluarga Sasabone. Kiranya keluarga besar dikuatkan, diberikan pengharapan dan penghiburan. Kami berdoa menyerahkan para pelayan khusus, para pendeta, penatua, dan diaken, dan badan-badan pembantu pelayanan di dalam jemaat ini. Teristimewa dalam mengatur teknis pelayanan dalam situasi dan kondisi ancaman virus corona. Kiranya umat-Mu memahami, kiranya umat-Mu tidak menjauhkan diri dari setiap pertemuan yang beribadah. Bahkan para pelayan juga akan ada di garda terdepan untuk melakukan pelayanan-pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam jemaat ini. Ya Tuhan, kami butuh Engkau. Sebab tidak ada satu kekuatan pun yang bisa melindungi kami, menuntun kami untuk kebaikan. Hanya Engkau Tuhan. Jaga soliditas kami, termasuk kepedulian kami kepada mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu. Gereja-Mu secara menyeluruh kami berdoa, termasuk gereja Protestan Maluku dari arah sinodal sampai di jemaat-jemaat, dalam seluruh tanggung jawab untuk menghadirkan Shalom Allah di bumi ini. Terima kasih atas hikmat dan kearifan melalui seruan-seruan gembala yang akan mencari panduan dalam seluruh pekerjaan pelayanan-Mu di gereja ini, teristimewa di jemaat. Kami juga berdoa menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami, sampai pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kecamatan, di kelurahan, di desa, RW dan RT, dalam seluruh kesigapan proaktifnya mereka, langkah-langkah strategis untuk menghambat lajunya penyebaran virus corona. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan ada bersama dengan mereka.
termasuk petugas kesehatan, para dokter dan juru rawat yang mengorbankan diri mereka, profesi mereka, yang meninggalkan keluarga-keluarga mereka, ada di garda terdepan untuk membantu, untuk melayani. Dan kiranya kami pun disadarkan untuk menjaga diri, menjaga kebersihan diri, kebersihan pikiran, tapi juga mengikuti aturan-aturan main yang diturunkan, supaya tidak menambah banyaknya korban. Mereka yang menjadi korban, entah itu orang dalam pengawasan maupun pasien yang ada dalam pemantauan, kami mendoakan mereka semua kepada Tuhan. Mereka yang terinfeksi, bahkan mereka yang telah meninggal dunia, keluarga-keluarga mereka senantiasa dikuatkan dan diberikan pengharapan hibur oleh-Mu. Dan bagi mereka yang ada di rumah-rumah sakit atau mungkin mereka yang masih ada di luar sana, kami berdoa, Tuhan tolong, Tuhan bantu. Sebab kekuatan kami hanya Engkau Yesus, yang telah mati guna untuk kami. Berkatilah segala upaya yang dilakukan pemerintah, segala upaya yang dilakukan oleh gereja, termasuk TNI dan Polri yang turut membantu. Kami mendoakan mereka semua kepada Tuhan. Dengan skill, dengan dedikasi dan loyalitas, Tuhan akan memperhitungkannya. Bahkan Tuhan akan senantiasa memberkati pribadi dan rumah tangga mereka. Kami berdoa Tuhan memberkati Uskupan dengan segala aktivitas yang ada. Tatkala kami ada di dalam rumah, berkatilah kami, tuntunlah kami, jagalah kami, dan kendalikanlah alam ini Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan firman-Mu yang telah disampaikan. Roh Kudus Tuhan jualah yang menyempurnakannya bagi setiap telinga yang mendengar, agar kami dimampukan untuk mengaktakannya dalam seluruh aktivitas kehidupan kami. Keadilan yang mesti ditegakkan, keadilan yang mesti diberikan dalam situasi dan kondisi apapun. Dan kami percaya kami selalu akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih alam ini Tuhan kendalikan, supaya kami terhindar dari setiap susah, celaka, sakit, penyakit sampai kepada kematian. Semua orang yang membantu untuk melancarkan ibadah ini, Tuhan berkati dengan seluruh talenta dan skill yang Tuhan peruntukkan bagi mereka. Terpuji nama-Mu kini dan selamanya. Di dalam nama Yesus Sang Juru Selamat kami, Allah kehidupan, kami sampaikan permohonan dan harapan ini kepada-Mu. Terpuji nama-Mu kini dan selamanya. Amin. Jemaat silakan berdiri. Kita kidungkan kidung jemaat nomor 406 bait pertama dan kedua.
duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan selalu ada di sana, menemani kita dan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah jaminan penyertaan-Nya. Tuhan Allah memberkati dan melindungimu. Yesus Kristus menguatkan dan meneguhkan imanmu. Roh Kudus menuntun dan menolongmu hari ini, esok, dan selamanya. Pada selesai, shalom.